Tahan itu marwah kita sebagai laki-laki dan juga, apalagi perempuan. Ayo. Kalau udah cerotnya nyesal lah, tinggallah penyesalan. Wahai kau burung dalam sempak, badan berbulu kepala botak, sekali ngangguk langsung nembak. Hati menangis batin patah, riwayat tertulis penuh dengan tetesan air lendir. Udah ingat itu lagu tuh? Ingat itu. Burung dalam sempak memang bahaya. Tuyul itu. Kepala botak pakai sempak, itulah tuyul. Habib, Habib, jangan gitu ya, jangan. Yang sudah ya sudah, selesaikan saja, jangan lagi. Emang itu wanita, tahta, harta itu menjerumuskan kita, Habib. Sangat menjerumuskan kita. Jangan ngehoaks bang, nggak bener, iya jangan. Tapi kalau udah kenyataan, nggak boleh ditutup-tutupi, apalagi tokoh, takut nanti ada lagi korban berikutnya. Aduh, muhibbin, kasih bini kalian terhadap majikan. Colokin, Bib. Colokin. Naam, 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 naam. Biar syariah gitu. Imaklah. Naam. Naam. Naam, Bib. Naam. Naam, 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 naam. 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 Oh yes, jangan pakai itu, kafir itu. Naam. Naam. La, 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 ya Habib, la. Naam, naam, naam. Aduh, naam. Kalau orang Rusia gimana? Da, 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 da. Oh, Dublin. Kelepas, blin. Da. Kalau bini kamu gimana, TJ? Oh, nggak boleh. Rahasia keluarga itu nggak boleh. Pokoknya perfect lah. Mukibin yang ramah. Pusing-pusing, gimana nggak pusing? Nggak tersalurkan. Apa sih ribut kali? Ribut kali, diam.
good. I feel so nice. Oh my gosh. Please come inside me. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yes, yes, yeah, yeah. Oh my gosh. Come inside me, please, honey. Come inside, please, honey. Wow, I'm so feel so good. Oh. TJ dulu lantang mencerdaskan umat, mulai bongkar Samsudin dan lain Habib semua tak terkecuali. Oh iya, dari dulu lantang sekali, saudara. Oh my gosh. Oh my gosh. I feel so wet. I'm so wet now. Please come inside me, baby. Come inside me, baby. OTJ kurang ajar, mulut ente begini. Yang penting otong gua kagak gitu. Mana Mukibin nih? Mukibin, komen. Ara. Gue nggak suka itu. Ayo. Oh my gosh. Yallah. Tafadhal bib. Tafadhal. Naam. La. Naam. Aduh, kalian itulah. Gara-gara ulama palsu bikin malu ulama asli. Ya. Cacat. Gelar-gelar yang sangat mulia di dalam ajaran kita jadi cacat. Kalau memang pingin memek yang berbeda, poligami saja. Jangan gitu. Tanggung jawablah jadi laki, jangan bini orang lu tindihin. Ini ada Muhyiddin Sitoha ya. Ahmad Wahid, lemas mulutnya, iya. Lemas sekali mulutnya. Kalau udah ngomong kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu, kalau begini kita begitu, tahu-tahu keras otongnya, lemas mulutnya. Bener itu. Mau mati TJ, mati nggak mati, mau nggak mau mati tetap mati bang. Kecuali kalian Habib nggak mati-mati. Kalau kita manusia sebagai makhluk hidup yang suatu saat akan mati. Sok tahu gondrong. Iyalah, tahulah TJ. Apalagi sampai sejauh itu tahu dari Aceh ke Cirebon sana ya. Hati-hati masyarakat Cirebon dan masyarakat kita yang lain ya. Hati-hati terhadap lambe manis. Hati-hati. Kalau TJ bini kalian titipkan sama TJ aman. Ya, keamanan terjamin, kehormatan tidak terjaga. Enggak, tetap aman, nyaman. Kayak nggak punya dosa kamu itu jadi orang. Tuh salah satu contohnya. Tadi bilang fitnah. Ketika ada bukti itu aib. Terus kayak nggak punya dosa kamu. Terus kalau orang lain buat dosa kita biarkan gitu. Ini yang perilaku orang yang suci selama ini. Orang nggak punya dosa. Yang kita bahas. Ya. Titip sama Arya aman bang. Kan nggak doyan perempuan. Oh dia doyan perempuan. Homreng doyan perempuan. Siapa bilang nggak doyan?
Sopan sekali depan Habib ya kan. Bermula pandang-pandangan sambil solawatan. Aduh, keren mah. Toha, 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 Akang Toha. Jangan panggil Akang, Habib, Habib Toha, Habib Toha, Bibib Toha, Bibib Toha. Aduh. Gitu masih sempat juga suruh manggil Habib gitu. Akang, Kang Toha. Jangan panggil Akang, panggil anak. Bibib, 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 Bibib. Caremu lah. Kalau TJ mau ngeladeni model seperti itu dulu waktu gua bagi nomor WA tuh. Oh, setiap minggu ada yang ngajak ketemuan. Ada yang datang lagi ke Aceh 4 ekor. 4 ekor datang perempuan ketemu TJ. Ngapain kita nggak buat janji? Tapi saya sudah sampai kemari. Kita tunggu di sini. Jalan-jalan katanya. Aduh. Nggak mau TJ. 4 orang, 4 ekor, salah. TJ, kalau cuman ngomong, aku juga bisa TJ. Dari tadi gue lihat lu ngetik melulu, nggak ngomong-ngomong. Ngomong dong, coba. Buktiin lu bisa ngomong di sini. Cuman bisa nulis doang, kagak bisa ngomong. Coba ngomong. Gue mau denger. Dari tadi ngetik doang, kagak ngomong-ngomong. Ngomonglah. Nggak bisa kan? Nggak. Nggak bisa deh. Budak. Jadi kalau bisa ngomong harus bisa ngelakuin ya. Ngomong suka sama bini orang harus ngelakuinnya sama bini orang gitu. Nggak semua yang diomongkan harus dilakuin, saudara. Nggak semua yang dilakuin harus diomongkan, saudara. Nah itu. Ada Maulana Lubis, saudara. Maulana Lubis bin Yahya. Jadi ingat Habib Fahim Mugaddam yang ngentot santriwatinya. Tapi Habib Fahim Mugaddam bilang udah nikah Daud. Jangan-jangan Habib Toha bin Yahya yang ngentot tetangganya juga udah nikah Daud. Enggak tahu, Bung. Kalau dari pengakuan suaminya 7 kali, Bung. 7 kali ya. 1 kali di rumah kontrakan bareng suaminya, 6 kali lagi di majelis. Di tempat biasa ngelakuin pengajian. Ada videonya sama Ana. Bukan video gitu-gituin. Mana nih? Aduh. Ini digeruduk sama masyarakat, ya ikhwan. Baleho diturunin. Dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin
Ketip seperti ini. Nah, nanti Pak Ketip itu siapa? Pak Ketip Dede Gunawan itu kan selaku Lebek. Oh, Lebek. Nah, saya langsung ke Pak Lebek, saya cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awal seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzina di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat. Dan Oke, gini Kang. Tuntutan Kang Marga kan cerai sama istri ya. awalnya Sekarang ketika masyarakat tahu kejadian itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat? awalnya belum pada tahu Pak Kiai. Jadi setelah ketemu Pak Ketip, sore itu pertemuan lagi. Sore pertemuan lagi dengan Pak Ketip. Nah, di situ mereka benar-benar sungguh mengakui dan tidak ada pembelaan sedikit pun, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahannya. Intinya tidak mau perkara ini dibawa ke ranah hukum. Intinya pengen kekeluargaan gitu. Cuman saya bersikeras untuk dibawa ke ranah hukum, dan di situ pas hari Selasa malam Rabu sekitar habis maghrib itu kita langsung ngobrol di depan kontrakan bersama Pak Ketip. Nah, di situ sampai intinya mereka mengakui tidak ada pembelaan, bahkan disaksikan oleh kakak Habib Toha yaitu Habib Yahya dan Pak Ketip dan saya. Ya, begitu. Disaksikan oleh Habib Yahya selaku kakak Habib Toha dan Pak Ketip, Pak Lebek, serta saya, dan ada satu jamaahnya Habib yaitu Kang Kurdi, Kang Jombi itu. Setelah mereka mengakui dan segala macam, intinya tidak ada pembelaan, intinya mengakui kesalahan yang diperbuat oleh Habib Toha. Makanya saya bilang ini harus dibawa ke ranah hukum. Nah, setelah itu kita pergi ke balai desa. Di balai desa pun sama, di sini ada satgas, ada kepala dusun, ada semuanya di sini pun mengakui bahwa ini kesalahan gitu. Nah, dalam benak saya Pak Kiai, di situ saya meminta uang 10 juta. Dalam artian saya awalnya saya nggak mau, maksudnya nggak ada pikiran minta uang 10 juta, nggak ada. Awalnya saya bersikeras ranah ini harus ke hukum terus hukum. Meskipun di penjara dua-duanya saya akan bawa ke ranah hukum. Setelah itu enggak tahu, saya pikirannya ke anak, bayang-bayangan anak, gimana kalau sumpama istri saya di penjara. Jadi saya langsung memutusin, ya udah kita kekeluargaan, nggak apa-apa, asalkan antum ngasih uang 10 juta, nanti uang itu kasih ke istri saya, biar istri saya pulang dan kamu pergi dari desa Pabuaran Wetan. Jadi intinya saya pengen tenang sendirian di situ. Nah, setelah selesai, akhirnya saya kasih waktu 2 hari untuk menyiapkan 10 juta biar istri saya pergi, Habib Tohanya pergi, jadi nggak ada di sini lah. Intinya saya pengen tenang, pengen lepas, intinya gitu. Nah, setelah selesai obrolan itu dan mereka pergi, setelah itu saya dikuatkan kembali oleh keluarga. Kenapa dengan uang 10 juta harga diri kamu? Saya cuma pengen memulangin istri saya doang, katanya ke Medan. Nah, terus di situ saya tegaskan lagi di situ, ini harus lanjut.
harus lanjut terus ke proses ranah hukum. Jadi untuk masalah uang untuk mengembalikan istri itu harus tanggung jawab mereka berdua-duanya karena sudah melakukan perbuatan zina di tempat majelis ilmu. Nah gitu, jadi sampai di situ besok paginya datang ke Polsek untuk mengadukan. Alhamdulillah laporannya diterima dan Polsek pun mengarahkan ke Polres. Nah dari Polres saya membuat laporan pengaduan bahwa istri saya dan Habib Toha melakukan perselingkuhan dan perzinahan di tempat majelis sholawat Ibu Nabi. Tolong deh baik Kang, saya potong saja supaya tidak panjang ya ceritanya. Dari Polres langsung ada action nggak? Tidak ada, waktu itu kebetulan kurang lebih pukul jam 3 sore. Jadi saya buat pernyataan secara tertulis, dilampirkan oleh bukti yang saya dapat hanya chatting dan rekaman pengakuan. Nah setelah itu langsung diterima, jadi belum di BAP ataupun nggak tahu gimana yang sampai sekarang belum ya. Informasi dari polisi nanti besok pagi akan dikasih ke Kapolresta untuk ditindaklanjuti unit mana yang akan menangani, dan sampai sekarang pun belum ada tindak lanjut. Oke, sekarang saya melihat ada video masyarakat yang menggeruduk tempatnya Habib Toha bin Yahya itu, apa yang mereka lakukan? Salah satunya merusak atribut-atribut yang masih tersisa, seperti gambar-gambar Habib Toha dan tempat-tempat karpet-karpet gitu. Jadi intinya warga itu meminta agar kepolisian segera menindaklanjut permasalahan ini karena yang tertuduh selaku panutan kita sebagai warga desa Pabuaran Wetan, jadi harus benar-benar terbukti ataupun di. Sekarang Habib Toha bin Yahya itu masih ada di sana atau sudah keluar atau? Sudah keluar, waktu itu sudah keluar. Tidak ditangkap gitu ya? Keluar nggak ditangkap, jadi keluar nggak tahu kemana keluarnya. Jadi ibaratnya kan laporannya kan belum diterima, belum ada tindak lanjut seperti itu. Keinginan masyarakat apa? Apakah cukup hanya disuruh pergi, pindah, atau ada tuntutan lain dari masyarakat? Dari masyarakat cuman ingin agar laporan saya diterima dan segera ditangani kasus ini dan segera ditangkap ataupun segera langsung dipanggil gitu. Jadi tidak harus mengulur waktu. Jadi masyarakat geram, intinya pengen katakan kasar lah, pengen kenapa sih Habib itu nggak langsung dipenjara dan segala macam, banyak yang seperti itu. Karena gini Kang, mudah-mudahan sabar ya, diuji dengan ujian berat dan disuruh dapat ganti yang lebih baik lah. Saya ingin bicara dengan Raden Hamzah nih dari 6 kalinya di rumah. Nah sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, berarti nggak mau nerima lah, biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar. Jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi
tolong jawab jujur. Saya bilang, saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon dijelaskan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Thoha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Kang Marga. Iya. Menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan zina selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali. 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh, milik warga bersama. Iya. Jadi beda di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu. Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang ke-2 dan 3 dan seterusnya itu di rumah kalau di majelis sebutnya rumah kosong ataupun rumah bulan di situ. Yang berarti sholat itu. Iya. Itu menurut Ya, itu kan yang penting itu ya. Terus apa sudah dikonfrontir si Habib Thoha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat itu. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen membunuh lah ceritanya gitu. Astagfirullah. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Pak Ketip, dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin ke Pak Ketip seperti ini. Nah, Pak Ketip itu siapa? Pak Ketip Dede Gunawan itu kan selaku Lebe. Oh, Lebe. Nah, saya langsung ke Pak Lebe, saya cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awalnya seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzina di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat.
Gini Kang, tuntutan Kang Marga kan cerai sama istri ya. Awalnya Sekarang ketika masyarakat Oke, sahabatku semuanya, dan teruntuk abang ini sebagai suami yang sabar, bagaimana untuk mengambil keputusan yang bijak. Bagus, ngapain bunuh orang, ngapain nggak usah, ngapain ngebunuh, mending istrinya dicerain, ya. Nah, kalau udah lapor polisi, tinggal ya dipercepat, ditahan biar diberitakan, biar nggak ada korban-korban ataupun tumbal yang lain. Nah, untuk kalian yang ketahuan istri kalian selingkuh, nggak usah membunuh, nggak usah, ngapain? Tinggal cerain aja, udah. Mereka memang mau memadu kasih, mau hidup bersama, udah ceraikan. Apalagi ada orang gini, gua nggak mau cerain dia sampai kapanpun, gantung gitu. Dia buat dosa, kita yang kena. Mending lepasin aja, dia udah nggak bisa lagi sama kita. Nggak usah ambil tindakan-tindakan yang anarkis. Kalau misalnya punya seperti di Aceh misalnya, kalau ketahuan seperti itu ya paling-paling ya dirajam, ya kan, dicambuk gitu. Udah, habis itu kadang-kadang diterima lagi, kadang-kadang dicerain. Nggak usah sampai membunuh lah. Nanti anak-anak kasihan, kita di penjara, anak-anak siapa yang ngerawat? Udah kehilangan ibu, kehilangan kita lagi. Penting anaknya jangan dilepas kepada pengkhianat. Itu anak dididik, jangan dididik sama pengkhianat. Udah, cari lagi yang lebih baik. Berarti ini ditunjukkan oleh Allah tidak baik untuk Anda. Cari yang lain yang lebih baik, insya Allah akan dapat yang lebih baik. Nah, yang proses hukum tetap dijalani sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mendoakan supaya antum Bang Muhibbin supaya dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, untuk muhibbin yang lain juga berhati-hati dong. Ya. Ini kasihan, abang ini muhibbin nih. Termasuk orang yang berada di pengajian ataupun di majelisnya si Habib ini. Ya. Ini abang ini polos nih, dan omongan dia sangat nyesak di dada saya ya. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Iya, mending si apakah Habib Toha bin Yahya ini nggak punya fulus buat modal ke Oyo? Kalau iya berarti karena pendawiran rungkat, akhirnya bini tetangga pun diembat oleh Habib Toha bin Yahya. Nah iya, kalau punya modal ya nikah aja lagi, poligami. Ngapain bini orang, bini muhibbin ente embat juga? Yang perempuan pun aduh, yang punya suami tahan-tahan. Kalaupun hidup kalian tidak harmonis, kalau memang udah nggak sanggup lagi ngomong, jangan berkhianat, ya. Atau untuk Habib-Habib yang lain yang memang otaknya sama seperti Habib Toha ini, udah micet aja, ataupun jalan aja, lihat nanti ada itu di pinggir jalan biasanya, apalagi di Jakarta. Banyak kita temukan di pinggir-pinggir jalan itu, naikkan ke mobil, bawa ke Oyo. Enggak beresiko kalau memang otakmu otak seperti itu. Nah, kalau memang yang lebih baik ya nikahi, cari perempuan poligami. Apalagi Habib gampang nyarinya, ya kan? Bahar aja bisa nemu berpuluh-puluh orang yang suka sama dia. Ini lagi rame bin Yahya ini ya. Kalian ya, kalau ada yang korban seperti ini, boleh hubungi saya, kita beberkan. Tapi jangan fitnah ya.
Tanjung Priok. Hati-hati muhibbin. Udah uang kalian digondol, harta kalian digondol, bini kalian pun digondol. Nah, bopong lah kalian, kosong. Woi, hati-hati kalian dengan Habib Toha bin Yahya. Otongnya Habib Toha meresahkan. Aduh. Jaga bini kalian, jangan sampai diembat oleh si Habib Toha bin Yahya. Tuh Maulana Lubis sudah membuat seruan tuh. Ternyata Bung yang difitnah selama ini begitu-begitu kan kita Bung. Ternyata yang kejadian mereka ya. Aduh, kalau TJ ini fitnah kayak gini, kalau memang nggak ngelakuin, oh gua hadapi, gua klarifikasi. Nah, otong TJ kecil, oh kecil banget, segini. Cuman buat kencing aja nggak cukup, segini otong TJ. Otongmu besar ya, sampai harus ada muhibbin yang angkat. Ya harus suruh muhibbinmu, Bib. Yang komen barusan Habib. Ya Bib, berapa muhibbin sekali gotong otongmu? Budak. Aduh. Ini sesama mereka pasti akan diam nih, tidak akan membicarakan ini, diam-diam aja nih. Ini paling-paling nanti kalau ada yang nanya, ini fitnah. Fitnah yang sangat keji, saudara. Mungkin mau lari ke Mekah. Hati-hati tuh, si Toha takutnya nanti tiba-tiba udah di Mekah 3 tahun gak pulang-pulang. Coba dicek dulu tuh si Toha kemana. Takut ya, mana tahu. Soalnya mereka itu luar biasa sekali. Bahkan ke Arab pun, ke Arab ya. Ke Arab itu nggak perlu naik pesawat mereka, tinggal pejam mata langsung nyampe ke Arab. Pejam picing mata langsung nyampe ke Arab. Nih gua ada videonya nih. Oh nggak bisa gua putar, nanti kena take down gua. Jadi kalau Habib itu mau ke Arab, pegangan tangan istrinya, anaknya, picing mata langsung tiba-tiba udah di Mekah. Nggak perlu naik pesawat. Ini yang ngomong perempuan, Hababah, dari keluarga mereka, dari datuk mereka dulu kalau mau naik haji. Makanya kan banyak yang haji mereka, tapi nggak terdaftar di keberangkatan haji Indonesia karena memang naik hajinya pakai pejam mata. Karena Habib Toha bin Yahya nggak punya karomah menunggangi kuda putih, akhirnya ya Habib Toha menunggangi bini orang lain. Mudah-mudahan bininya putih. Woi, fitnah budak, mana yang komen fitnah nih budak? Ini pernyataan barusan dibuat oleh suaminya dan sudah dilaporkan ke polisi. Jadi nggak perlu lagi komen, kalau memang benar lapor polisi aja, udah dilaporkan. Ini kejadiannya di Cirebon ya ikhwan. Salam buat saudaraku sahabat TJ yang ada di Cirebon, kawal ini ya. Kasihan si abang ini, muhibbin ini. Dan juga jaga diri bang, jangan sampai terjadi apa-apa, nanti ada muhibbin yang lain nggak terima. Otong bin Yahya memang meresahkan ya ikhwan. Yang satu bajak makam, yang satu bajak apam. Fitnah saudara, coba. Fitnah, coba dulu fitnah saudara. Fitnah yang sangat keji saudara. Ini dia lagi ngumpet di tempat saudaranya nyari solusi gitu. Ya. Jangan mau hargai itu dengan uang. Apem kita tuh. Oh, udah kasih ganjaran buat mereka, tapi jangan main hakim sendiri. Saran saya sih begitu. Fitnah yang sangat keji saudara. Hancur
hancurkan sehancur-hancurnya apa bini orang saudara. Memang jembut tetangga lebih hijau daripada jembut sendiri ya. Bip bip. Tuh cucu Nabi ambil. Fitnah Nabi lagi, bawa nama Nabi buat bejat bangsat memang. Tetangganya, bukan sekedar punya Muhibbin doang, tetangganya ya kawan. Ini kalau coba kalau Habib Toha bin Yahya ini jadi gua nih tinggal di rumah yang diapit oleh perempuan semua. Yang banyak anak laki-laki cuma di rumah gua, di kampung gua itu yang lorong kami itu. Nah, itu perempuan semua sekitarnya, tetangga gua. Jangan fitnah, jangan fitnah, udah lapor polisi nih. Jangan fitnah, ini udah sampai ke ranah hukum nih. Pamit dulu bang, gua juga mau pamit nih, Bib. Nah, udah 2:30. Suami suruh ikut ngaji, bini diajak ngamar ya bang. Masya Allah yang nonton 12 orang, 1.297 orang. Bentar ada Muhibbin dulu nih, mungkin bininya belum digondol. Ini channel Sarang Iblis, Ipritnya punya channel. Oh iya, terus kok diam aja Muhibbin? Seranglah channel ini, ajak kawan-kawanmu yang pejuang Islam, mujahidin, yang sudah menyumbang ke Palestina 1,6 miliar dari sumbangan rakyat. Sementara kampung halamannya tempat mencetak habaib itu nggak dipedulikan karena nggak ada banyak kamera ke sana ya. Itu di Yaman itu memprihatinkan kehidupan anak-anak di sana, perempuan-perempuan di sana, masyarakat di sana di bawah garis kemiskinan. Jangankan buat yang lain, buat minum aja susah. Tolong dong Bib, itu diperhatikan. Yaman juga perang saudara sampai hari ini tuh. Jadi nggak usah repot-repot bikin Indonesia ini menjadi ladang perang, ladang jihad. Tinggal pulang aja ke sana jihad kalian. Kenapa nggak dibahas-bahas? Malu. Kan gue penasaran, dibilang di sana tanah yang sangat subur, tanah yang sangat luar biasa, kemudian di sana banyak air hujan susu. Pas gue cek, boro-boro hujan susu, hujan. Air biasa aja kagak ada, sehingga untuk minum aja harus nunggu bantuan dari UNICEF. Yang katanya Amerika begini, Amerika begitu, yang nolongin Amerika di sana. Arab Saudi. Fitnah, saudara. Ya Habibana, ya Habibana, Habib Toha Yahya, Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, ngentot tetangga, Toha bin Yahya, bajingan juga, ya Habib Toha, ya Habib Toha, Toha bin Yahya. Gimana Bung? Puas? Mana Bung Lubis? Puas.
Mana budak? Komen dak. Mau enak nggak mau anak? Ya Habib Toha, ya Habib Toha, gak bisa puasa. Ya Habib Toha, ya Habib Toha, nunggangin tetangga. Mana muhibbinnya? Muhibbin tolong komen dong, fitnah yang sangat keji udah dilaporkan ke polisi tuh. Ayo komen. Apalagi ntar nangis lagi kalau di penjara minta maaf. Ingat, oh iya, nangislah dia. Mungkin cerobongnya mantap itu. Bini tetangga, nangislah kalau di penjara nanti. Itu Bib Toha, kalau kasus pencabulan masuk penjara, wih, dikocok pakai balsem geliga ya ikhwan. Rasain anda kocok balsem geliga. Tuh kalau di penjara, kalau kasus cabul, apalagi bini orang tuh. Tuh waktu gua dimasukin kemarin aja ada tuh yang cabul itu. Gua minta tolong sama polisi pindah ke kamar gua biar nggak dikocokin, nggak bisa tidur gua. Panas, dahaga, haus, rasa neraka, balsem geliga, kena otong gua. Balsem geliga, aduh, merah semua. Hati-hati Bib Toha, nyari cara biar nggak masuk penjara. Bahaya itu. Jangankan di tempat lain, di Aceh aja nih, di Aceh yang terkenal orang di dalam penjara ramah-ramah, apalagi di luar Aceh, ikhwan. Penjara di Aceh ramah-ramah, ikhwan, nggak ngerjain orang. Tapi kalau urusan lendir, maling, rampok, tunggu dulu. Dipegang rame-rame Bib Toha, nih Bib Toha. Pegang rame-rame gini, buka celana ente, dibangunin, bangun. Langsung, bukannya begini. Diambil balsemnya begini, bukan. Langsung dicolokin ke balsem kalau muat. Kayaknya muat. Udah. Digini-gini nanti. Sampai keluar asap. Nyala. Kayak korek api primitif. Digini. Kalau bahasa Aceh diginiin, diupi ya. Diupi. Gini ya. Diupi-upi ya. Pedih jenderal. Di dunia aja kayak gitu. Penerapan ala penjara kayak gitu, dirajam kalian, dirajam. Maka jaga otong kalian sebelum kena rajam. Pedih jenderal, pedih Bib, pedih. Digini kan. Nggak ada ujungnya, ini ada lubangnya nggak kena, diolesin lagi. Parah, digeprek. Salah-salah mati itu selamanya. Aduh, tangan-tangan kreatif dalam penjara kayak gitu. Kalau urusan masalah itu, siap-siaplah. Kenapa nggak beli aja yang 500.000 ya agak kelas lah sedikit. Apain bini orang? Kalau udah pingin sekali, nafsu kali, nggak bisa tahan, pesan di micet. Udah,
Ngapain punya orang, pakaian orang kita paksakan. Woi, Samekot, nggak punya nyali lu, komen pakai akun asli. Biarin aja, Bu. Banyak Habib-habib sekarang komen di sini pakai akun budak. Maunya gratis saja. Belilah. Dosa parah itu, anjir. Parah itu, bini orang. Ini berbicara dosa ya. Parah nih. Bini orang. Banci itu. Kagak mau ngeluarin modal. Bini orang digenjot. Aduh. Penting ente lain kali nih buat yang ini. Kalau pingin beli daging mentah itu lu beli aja daging sapi itu lu lobangin. Beli daging sapi. Memang nggak boleh. Tapi daripada resiko seperti itu mending daging sapi lu beli ya kan. Lu lobangin. Ataupun sekarang banyak itu yang jual boneka-boneka gitu. Yang ada suaranya juga ada. Cuman nanti beli yang ada versi Arabnya. Naam gitu, beli yang gitu. Ada tuh. Nanti mungkin bisa setel, gua nggak tahu persis ya. Bisa setel suara pakai bahasa apa misalnya. Bahasa daerah nggak ada. Bahasa Arab mungkin ada. Nggak beresiko. Udah pakai bersihin, cuci, jemur. Kasihan Simba, mentalnya tertekan akibat punya bapak kayak begini. Jangan salah, Simba malah sangat bangga sekali punya bapak kayak begini. Anak lu tuh yang masalah mentalnya, anak gua kagak lah. Ya, beli boneka aja. Kalau di online shop apa namanya itu, pokoknya cari aja lah, ada mungkin. Daripada beresiko bini tetangga, bini muhibbin sendiri, ya Allah, bangsat memang. Apa TIJ ditunggangi siapa? Teh Yuli. Gua ditunggangi sama Teh Yuli. Makanya cepat kali tidur malam ini. Gimana mau beli boneka nggak? Pendawiran rungkat. Oh iya juga ya Bung ya. Pendawiran lagi rungkat ya. Pendawiran ya. Iya teh. Atau kayak TJ, poligami aja, taruh di kamar 1, kamar 2, kamar 3. Itu walaupun tetangga tetap punya kita. Ya, ataupun bikin rumah dekat-dekatan. Udah ke rumah si istri pertama, lanjut ke rumah istri kedua, kemudian lanjut ke rumah istri ketiga. Lama-lama lutut kau itu nempel. Kalau jalan gini, tetangga juga tapi bini kita. Tetangga bini pertama, tetangga bini kedua. Ya. Kalau memang kadang-kadang kan ada style yang orang memang minatnya tetangga gitu. Buat kayak gitu. Ya, memang kalau sekali 2 kali okelah khilaf, 7 kali, bro. 7 kali bukan khilaf namanya, doyan namanya. Doyan. Doyan ngepet, noet. Ya kata si Arya dulu. Doyan ngencrot. Udah. Saudara, saya izin pamit dulu.
mau ngencrot dulu. Makasih ya udah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.